Kalian pasti bingung pas pilih smartphone di harga mid-range kelas atas, karena lebih banyak lagi pilihan smartphone yang bisa dipilih dengan fitur unggulan yang khas. Oke, di range harga segini unggulannya ada di Galaxy A56 5G, Poco F7, Vivo V60, dan yang baru aja launching ada Xiaomi 15T. Terus gimana dengan Realme 15 Pro 5G yang baru aja rilis? Kita bahas di sini ya. Perbandingan, kelebihan, dan kekurangannya. Realme 15 Pro 5G hadir dengan fitur utama baterai 7000 mAh yang dibalut di smartphone yang super tipis dan ringan. Triple kamera 50 megapiksel yaitu OIS, main kamera, ultrawide, dan selfie kamera. Fitur AI edit yang melimpah, dukungan chipset Snapdragon 7 Gen 4, dan layar curve OLED dengan refresh rate 144Hz. Apa yang hilang? Kita bahas dulu dari desainnya ya. Realme 15 Pro punya finishing yang solid. Desain bodi belakangnya hadir dengan warna putih dengan motif menyerupai marble mewah. Beneran gak nyangka kalau smartphone ini punya kapasitas baterai super besar 7000 mAh. Back bodinya punya desain curve. Selain bikin nyaman saat digenggam, tampilannya juga jadi terkesan lebih mewah lagi. Finishingnya punya lapisan kaca tapi gak gampang ninggalin jejak jari. Jangan berharap ada audio jack untuk smartphone mid-range kelas atas ya. Ada perlindungan IP69 di smartphone ini, jadi aman diajak hujan-hujanan dan bahkan diajak berenang sekalipun. Di depan, layarnya hadir dengan desain curve yang dilindungi dengan Corning Gorilla Glass, punch hole kamera selfie-nya kecil dan bezel layarnya hampir tidak terlihat. View area jadi terlihat sangat luas. Buat nonton streaming, ngegame, atau scroll timeline sosmed, layarnya kelihatan lebih pop-up. Gak cuma di warna, tapi dari sisi tampilan terlihat full dan tetap nyaman saat dilihat dari berbagai sudut. Panel layarnya OLED, kontras rasionya tinggi, dan warnanya terlihat sangat hidup, tingkat akurasi warnanya tinggi. Yang spesial, layarnya sudah mendukung refresh rate tinggi hingga 144Hz. Dari semingguan pakai smartphone ini, layar Realme 15 Pro responsif saat menyesuaikan kecerahan layar berdasarkan pencahayaan sekitar. Eker displaynya bikin nyaman mata saat menggunakan smartphone ini di kondisi redup. Streaming movie di Netflix, YouTube, atau scroll timeline sosmed lancar, nggak ada kendala. Yang juga Mbak Gadget suka, smartphone ini punya dual stereo speaker yang kualitas audionya bagus. Ada fitur Reality Audio untuk pengaturan sound effect yang sesuai dengan media yang kita dengar. Dari overall desainnya, buat yang nggak masalah sama desain curve, Realme 15 Pro bisa dibilang nggak ada kurangnya. Tapi buat yang lebih suka pakai smartphone dengan back body dan layar flat, desain curve malah jadi deal breaker. Yang jadi key point dari Realme 15 Pro 5G ini adalah fitur AI dan kameranya. Smartphone ini hadir dengan kamera utama 50 megapiksel Sony IMX896 yang dilengkapi dengan OIS, kamera ultrawide 50 megapiksel dengan jarak fokal 16 mm, dan kamera depan 50 megapiksel dengan ukuran sensor yang besar. Punya 3 kamera dengan resolusi tinggi, berarti kita bisa switch mode kamera tanpa khawatir kehilangan kualitas. Bukan cuma foto, untuk capture video, ketiga kameranya bisa record hingga 4K di 60 fps. Dari hasil tes fotonya, untuk foto landscape dengan kamera utama dan kamera ultrawide, hasilnya bagus dengan saturasi warna yang natural dan dynamic range yang luas. Tidak ada lensa periskop di sini, tapi untuk foto zoom hingga 5 kali hasilnya masih terlihat jelas dengan teks yang terbaca, namun detail sedikit berkurang. Ada AI Snap Mode yang bisa capture gambar bergerak dengan cepat sehingga hasilnya terlihat detail. Nggak cuma bagus foto buat di outdoor, foto indoor juga hasilnya detail dengan warna yang pop-up dan minim noise. Mbak Gadget juga suka dengan hasil foto potretnya, bahkan ketika menggunakan zoom 2 kali, kualitas fotonya terlihat detail dengan separasi background blur yang rapi. Fitur yang juga unik di Realme 15 Pro adalah dual flashlight yang sangat membantu ketika di kondisi malam atau kondisi pencahayaan yang kurang. Ada 2 mode soft light yaitu Deja Vu dan Retro yang bisa digunakan di mode foto dan portrait mode. Dengan mode ini, flash utama dan warm light di bagian bawah menyala berbarengan, jadi pencahayaan yang dihasilkan cukup unik. Sedikit kekuningan untuk mode Deja Vu, tapi di mode retro hasilnya lebih balance dengan filter retro yang unik.
Di mode foto ada juga fitur lighting effect yang bisa merubah cahaya lampu, bulan, ataupun lilin menjadi pantulan berbentuk bintang ataupun berbentuk hati. Dan di mode foto kita bisa switch pakai party mode untuk capture foto lebih jelas dan detail di kondisi pencahayaan yang redup dan kompleks. Semua fitur tadi bisa digunakan di kamera utama dan kamera depannya. Ada fitur AI Edit Gene yang bisa merubah foto berdasarkan prompt yang kita minta. Contohnya di foto ini, Mbak Gadget pengen merubah background atau menghapus bagian yang tidak diinginkan hanya dengan prompt suara. Fitur AI ini menggunakan bantuan Next AI, jadi masih kurang sempurna dan terkadang mengalami server sibuk. Fitur AI Editor Realme juga masih dihadirkan dengan fitur yang lengkap yaitu AI Compose, AI Erase, AI Ultra Clarity, dan banyak fitur AI lainnya. Menurut Mbak Gadget, kualitas hasil foto dan videonya bukan yang terbaik di kelas harganya, tapi banyak fitur kamera yang fun dan handy. Jadi selain bisa lebih kreatif lagi dalam berkreasi, fitur AI-nya bisa bikin foto jadi maksimal tanpa harus kehilangan momen atau shoot ulang. Oke, lanjut bahas performanya. Realme 15 Pro 5G hadir dengan chipset mid-range kelas atas dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 7 Gen 4. Chipset ini menggunakan CPU hingga 2,8 GHz dan GPU Adreno 722 dengan on-chip memory. Experience-nya udah pasti lancar jaya tanpa kendala. RAM-nya 12GB LPDDR5X dengan frekuensi tinggi dan storage-nya tersedia hingga 512GB UFS 3.1 yang juga super kencang. Yang perlu jadi perhatian, Realme 15 Pro 5G ini sama sekali nggak ada slot ekspansi microSD, jadi nggak bisa nambah storage. Pemilihan chipset ini di kelas harganya menurut Mbak Gadget udah sangat sesuai. Dari tes benchmark bisa tembus angka mendekati 1 juta dan kecepatan baca tulis storage-nya juga kencang banget. Buat main game 3D yang cukup berat seperti Genshin Impact bisa dijalankan dengan lancar tanpa kendala meskipun setting grafis di set maksimal. Game kompetitif seperti PUBG Mobile, COD Mobile, dan Mobile Legends juga super lancar buat dimainkan. Nggak salah sih kalau Realme 15 Pro 5G jadi smartphone official di M7 World Championship. Bukan cuma kencang soal performa, baterai besar 7000 mAh jadi andalan juga di Realme 15 Pro 5G. Gaming seharian tanpa harus colok charger, tetap nyaman digunakan tanpa kabel dan worry free. Dipakai seharian dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore dengan pemakaian gaming, sosial media, dan tes benchmark, baterainya hanya berkurang 40%. Jadi bisa dipakai lagi besoknya tanpa harus ngecas. Yang juga bikin nyaman adalah kecepatan chargingnya. Di box pembeliannya kita bisa langsung mendapatkan adaptor Super VOOC charger 80 watt. Baterai super besar gak jadi masalah, charging 25 menit udah bisa isi daya 50%. Dan charging full 100% cuma butuh waktu sekitar 1 jam saja. Dari sisi performa dan daya tahan baterainya nggak ada komplain sama sekali. Bukan yang paling kencang di kelasnya kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 4 di Poco F7. Tapi untuk fitur AI, kamera, dan performa all-rounder, Snapdragon 7 Gen 4 masih sangat bisa diandalkan. Realme 15 Pro hadir dengan Realme UI 6.0 berbasis Android 15. User experience-nya masih sangat smooth meski bloatware yang didapat masih cukup banyak. Yang cukup mengganggu, sesaat setelah download aplikasi masih ada penawaran untuk install aplikasi lain. Ada beberapa fitur AI di Realme UI ini yang juga bisa memaksimalkan experience gaming dan produktivitas seperti AI Smart Lock, AI Summary, AI Speak, GT Mode, dan dedicated RAM for games. Realme menjanjikan software update hingga 3 generasi dan 4 tahun security update. Jadi untuk penggunaan jangka panjang, Realme 15 Pro ini masih dijamin aman digunakan hingga 4 tahun ke depan.
Nah, kesimpulannya di range harga 6-8 juta, Realme 15 Pro punya posisi yang unik. Bukan yang terbaik di sisi performa kalau dibandingkan dengan Poco F7. Dan bukan yang terbaik dari sisi kamera kalau dibandingkan dengan Galaxy A56 atau Vivo V60. Tapi Realme 15 Pro 5G menawarkan experience yang fun dengan performa all-rounder yang maksimal. Terlebih lagi baterai 7000 mAh yang dibalut desain super tipis dan mewah plus charging super cepat 80 watt jadi kelebihan tersendiri. Jadi buat kamu yang cari smartphone all-rounder yang lebih dari cukup dari sisi desain, performa, kamera, dan user experience plus unggulan dari sisi baterai dan charging, gak usah ragu buat ambil Realme 15 Pro 5G. Tapi buat kamu yang cari performa terbaik atau kamera terbaik di kelas harganya, merek dan model yang tadi Mbak Gadget sebutkan mungkin bisa jadi alternatif, tapi dengan beberapa kekurangan yang bedanya cukup signifikan kalau dibandingkan dengan Realme 15 Pro 5G ini. Nah, kalau menurut kalian gimana? Di kelas harganya sepadan nggak Realme 15 Pro 5G ini? Apa yang kurang dari smartphone ini? Komen ya di bawah. Sekian dulu review dari Mbak Gadget mengenai Realme 15 Pro 5G. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Sampai ketemu di video review berikutnya.